Selamat datang di channel Seram Oi. Kali ini, saya akan menceritakan cerita yang berjudul Penjual Tahu Sumedang ini selamatkan langganannya dari tumbal pesugihan yang mengincarnya. Dan ini dia selengkapnya. Desa Cipadung, tahun 1993. Senja turun perlahan di balik perbukitan kecil yang mengelilingi desa. Suara jangkrik mulai menggantikan riuh anak-anak yang berlari di jalan tanah. Di antara debu yang berputar dan cahaya oranye yang memudar, tampak seorang pria tua mendorong gerobak kayu sederhana dengan roda besi yang berdecit. Tahu Sumedang, anget-anget, gurih, empuk. Suara serak itu menggema di sepanjang jalan, memecah kesunyian sore. Dialah Kartawiryana, penjual tahu keliling yang sudah lebih dari 20 tahun berkeliling dari kampung ke kampung membawa tahu buatannya sendiri. Gerobaknya sederhana, namun bersih. Di dalamnya tertata tahu berlapis daun pisang, dan di pojok belakang ada teko kecil berisi sambal kecap buatan tangan. Orang-orang desa menyukai Karta bukan hanya karena tahu buatannya yang renyah dan gurih, tetapi karena sifatnya yang ramah. Setiap kali berjualan, ia tak pernah menolak tawaran obrolan, bahkan untuk sekadar mendengarkan keluh kesah pembeli. Anak-anak sering mengikutinya, meminta tahu goreng yang baru diangkat dari wajan kecil yang menempel di gerobaknya. Namun, di balik keramahan itu, ada sesuatu yang janggal pada Karta. Ia tak pernah terlihat marah, tak pernah terlihat terburu-buru, dan tak ada seorang pun tahu di mana ia tinggal. Setiap sore, setelah berjualan, ia selalu mendorong gerobaknya ke arah utara, ke ujung desa yang jarang dilalui orang. Di sana berdiri sebuah pohon beringin tua, besar dan rimbun. Akar-akarnya mencuat dari tanah seperti urat naga. Di bawah pohon itu, Karta akan berhenti, menunduk, lalu berdiri dalam diam beberapa menit. Beberapa warga pernah melihat bibirnya bergerak, seperti berbicara dengan seseorang yang tak tampak. Setelah itu, ia akan pergi tanpa suara. Orang-orang desa awalnya mengira Karta hanya berdoa, tapi lama-lama mereka merasa ada yang aneh. Pernah suatu kali, seorang anak kecil, si Topan, mengintip dari kejauhan saat Karta berhenti di bawah beringin itu. Bocah itu mengaku melihat asap tipis berwarna kebiruan keluar dari tanah dan mendengar suara berbisik yang bukan suara Karta. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani mengikuti penjual tahu itu ke ujung desa. Sore itu, Karta berhenti di depan warung kecil milik Burengganis. Warungnya baru berdiri 2 bulan, tapi sudah ramai karena masakannya enak dan murah. Ia perempuan paruh baya, tubuhnya berisi, rambutnya disanggul rapi, dan matanya selalu tampak lelah. 5 potong Pak Karta, seperti biasa ya, buat gorengan sore, ucapnya sambil menyiapkan nampan kecil. Karta tersenyum. Iya Burengganis, ini tahu baru matang, masih hangat. Ia mengambil 5 potong tahu dan menaruhnya perlahan, seolah takut tahu itu rusak jika disentuh kasar. Mereka berbincang ringan seperti biasa, tentang harga kedelai yang naik, tentang cuaca yang aneh, kadang panas terik, kadang hujan tiba-tiba. Namun, di sela obrolan itu, Burengganis menurunkan suaranya. Pak Karta, sampean dengar kabar tentang si Darsa? Tanyanya pelan, seperti takut ada yang mendengar. Karta menatapnya sebentar, lalu menggeleng. Kabar apa, Bu? Katanya, dia sekarang kaya mendadak. Warung kelontongnya di depan pasar udah besar, barangnya lengkap semua. Tapi anehnya, gak pernah kelihatan beli dari tengkulak, uangnya kaya gak habis-habis. Karta hanya diam, wajah tuanya tetap tenang, tapi matanya memancarkan sesuatu yang tajam. Warga mulai ngomong, Pak, lanjut Burengganis dengan nada berbisik. Katanya, Darsa itu ada isinya. Malam-malam suka ke belakang rumah, bawa ayam hitam sama kendi. Tapi ya, siapa yang berani ngomong langsung?
Karta menarik nafas panjang. Orang kalau sudah silau sama harta, kadang lupa pada batasnya, Bu. Bu Rengganis mengangguk pelan. Saya cuma takut, Pak. Dulu tetangga saya di kampung sebelah, suaminya juga begitu. Dapat warung, tapi tiap bulan ada aja orang meninggal di sekitar rumahnya. Akhirnya dia pun mati mendadak. Karta meletakkan uang pembayaran ke tangan Bu Rengganis, lalu berkata pelan, "Kalau memang benar, waktu yang akan menunjukkan. Tapi Bu Rengganis jangan takut. Selama hatinya bersih, tak ada makhluk gelap yang bisa mendekat." Bu Rengganis tersenyum tipis. "Sampean ini Pak Karta, ngomongnya kadang kayak orang yang tahu hal-hal aneh." Karta hanya tertawa kecil. "Namanya juga hidup di jalanan, Bu. Banyak yang dilihat." Ia kemudian berpamitan, mendorong gerobaknya perlahan menjauh. Langit sudah berubah jingga kemerahan. Di kejauhan, suara azan maghrib menggema. Warga mulai menutup warung, anak-anak dipanggil masuk rumah. Karta melangkah menuju arah utara, melewati jalan kecil yang semakin sepi. Ketika sampai di bawah pohon beringin tua, langkahnya berhenti. Ia menatap batang pohon itu lama sekali. Angin tiba-tiba berhenti berhembus. Dari balik akar besar muncul kabut tipis berwarna abu-abu. Karta menunduk lalu berbisik pelan dalam bahasa yang asing bagi telinga manusia. "Leluhur, angin di utara membawa kabar tidak baik. Ada yang memanggil sesuatu dari bawah tanah. Aku bisa mencium bau darah dari kejauhan." Suara lirih seperti bisikan menjawab, tapi tak terdengar jelas. Hanya getaran halus yang membuat daun-daun beringin berdesir pelan. Karta kemudian memecahkan kain kecil dari kantong bajunya, sebuah jimat dari anyaman bambu halus, dan menggenggamnya erat. "Aku tahu waktunya belum tiba," ucapnya lirih. "Tapi kalau benar ada yang bermain dengan pesugihan di tanah ini, aku tak bisa diam." Ia lalu menatap ke arah desa, ke cahaya lampu warung Bu Rengganis yang masih menyala samar. Di matanya tersirat kekhawatiran bercampur tekad. "Semoga bukan engkau yang kena duluan, Bu Rengganis," gumamnya, "karena orang serakah tak pernah memilih korbannya." Angin kembali bertiup, membawa suara beringin yang bergesek seperti rintihan. Karta menatap ke langit yang mulai gelap, lalu mendorong gerobaknya perlahan pergi, meninggalkan pohon itu sendirian dalam senja yang muram. Di kejauhan, terdengar suara lonceng kecil dari arah pasar, dan sekelebat bayangan hitam melintas di antara pepohonan. Karta menoleh, matanya menyitit. "Aku tahu itu bukan manusia," bisiknya pelan. Lalu ia melanjutkan langkahnya, menembus gelap yang kian pekat. Di jalan tanah yang lengang itu, hanya terdengar suara roda gerobak dan bisikan samar dari angin utara. Tanda awal bahwa sesuatu yang gelap mulai bergerak di desa Cipadung. Sejak Darsa membuka warung kelontongnya di pinggir jalan utama desa Cipadung, suasana desa seolah berubah perlahan tanpa disadari. Siang hari tampak biasa, ramai oleh pembeli, penuh canda dan tawar-menawar harga. Tapi ketika matahari tenggelam di balik bukit, hawa di sekitar warung itu mendadak berbeda, dingin, berat, dan berbau amis seperti darah yang baru mengering. Papan nama besar bertuliskan Warung Darsa Makmur terpampang mencolok di depan bangunan kayu bercat hijau muda. Lampunya menyala terang hingga jauh malam. Barang-barang dari kota datang tanpa henti, padahal Darsa tak pernah terlihat pergi ke pasar besar. Setiap hari, ia bisa membuka warung lebih awal dari siapapun dan menutupnya paling akhir. Warga heran, tapi tak berani bertanya. Sebagian bahkan mulai segan, sebab tatapan mata Darsa kini berbeda, dingin, penuh kesombongan, dan terkadang tajam seperti orang yang menyembunyikan sesuatu. Namun yang paling ganjil, setiap malam Jumat, lampu-lampu di warung itu tiba-tiba padam serentak. Tak ada satupun warga berani mendekat. Mereka hanya bisa melihat dari jauh, cahaya samar seperti pelita berwarna merah dari celah pintu yang tertutup. Dari dalam, terdengar bunyi lonceng kecil disusul suara desisan panjang seperti napas makhluk besar. Kadang terdengar juga benda jatuh dan aroma amis menusuk hidung hingga ke jalan depan masjid. Beberapa warga pernah mencoba mengintip,
Salah satunya, pemuda bernama Wito mengaku melihat sosok hitam berbulu dengan tanduk kecil di kepalanya duduk di atas meja warung. Sejak malam itu, Wito demam 3 hari 3 malam dan tak berani bicara tentang apapun yang berhubungan dengan Darsa. Kabar angin pun berhembus cepat. Sebagian bilang Darsa memelihara makhluk ketek ireng dari Gunung Tampomas. Sebagian lagi menyebutnya pesugihan dari pantai selatan. Tapi Darsa hanya tertawa tiap kali gosip itu muncul. Orang iri memang banyak katanya pada para pembeli siang hari. Yang penting warungku laku. Sementara itu, Bu Rengganis mulai resah. Warung makan kecilnya di sebelah selatan pasar mendadak sepi. Orang-orang lebih suka makan di warung Darsa karena katanya nasi dan lauknya lebih enak dan murah. Tapi setiap kali seseorang makan di sana, malamnya mereka bermimpi buruk, melihat meja warung berubah menjadi altar dengan darah yang menetes di atasnya. Suaminya, Pak Sukirno, bahkan makin sering mengigau. Dalam tidurnya, ia berteriak ketakutan, memohon agar kera bertanduk berhenti memakan uang dari sakunya. Dia datang lagi, Nis, dia makan uang kita, semua habis, katanya terbata dalam mimpi. Bu Rengganis panik, ia tahu sesuatu yang gelap sedang menghantui rumahnya. Malam itu, ia duduk di teras sambil menunggu Kartawiryana datang mengantarkan tahu seperti biasa. Tapi kali ini, ia meminta Karta datang lebih malam. Saya takut keluar sore Pak Karta, katanya waktu siang. Sejak malam Jumat lalu, setiap lewat depan rumah saya, ada suara langkah di genting. Bukan suara ayam, bukan juga kucing, berat sekali. Sekitar pukul 8 malam, dari kejauhan terdengar suara roda gerobak dan teriakan khas Karta, namun pelan sekali, seolah ia tak ingin menarik perhatian siapapun. Tahu Sumedang, anget-anget, gurih, empuk. Suara itu semakin mendekat, hingga akhirnya berhenti tepat di depan rumah Bu Rengganis. Karta turun dari gerobaknya, wajahnya tampak lebih serius dari biasanya. Ia membawa bakul kecil berisi tahu goreng yang baru matang. "Ini Bu, tahu malam ini agak beda. Saya pakai kedelai dari tempat lama," katanya, sambil tersenyum. Tapi senyum itu hanya sebentar. Saat ia menoleh ke atas genting rumah, alisnya mengerut. Ada bayangan hitam bergerak cepat, memantul dari satu sisi ke sisi lain. Tidak berbentuk jelas, tapi matanya, 2 titik merah menyala, menatap ke arah Karta dan Bu Rengganis. "Masuk saja Bu," kata Karta pelan, "jangan di luar." Bu Rengganis segera mematuhi, wajahnya pucat. Begitu Karta menaruh tahu di meja, tiba-tiba aroma busuk tercium, tajam, menusuk seperti bangkai yang disiram minyak panas. Ia membuka penutup bakul dan terkejut. Tahu yang tadi masih hangat, kini berubah basi dan berlendir, padahal baru beberapa menit lalu ia angkat dari wajan. Bu Rengganis menjerit kecil, "Astagfirullah, kok bisa begini Pak Karta?" Karta tak menjawab, ia menatap tahu itu lama lalu menggumam pelan, "Ini bukan karena udara lembab Bu, ada yang meniupkan angin kotor di sekitar sini." Ia mengusap peluh di dahinya, lalu melangkah ke depan pintu, menatap langit yang tanpa bintang. Makhluk itu sudah mulai mengintai. Saya bisa rasakan hawa pesugihan di udara. Bu Rengganis menggigil. "Apa maksudnya Pak Karta?" "Tidak usah takut, tapi mulai malam ini, jangan biarkan warung Ibu buka lewat maghrib. Dan kalau mendengar suara aneh, jangan keluar rumah, apalagi kalau ada yang memanggil nama Ibu." Bu Rengganis mengangguk cepat, matanya mulai berkaca-kaca. "Saya cuma ingin hidup tenang Pak, saya nggak ganggu siapa-siapa." Karta menatapnya penuh iba. "Justru karena Ibu orang baik, makanya diganggu. Makhluk-makhluk itu senang menakut-nakuti yang hatinya bersih." Ia lalu mengambil 1 potong tahu basi, menaruhnya di atas piring tanah liat dan meletakkannya di teras, biar dia kenyang sendiri malam ini. Setelah berpamitan, Karta mendorong gerobaknya pergi. Tapi kali ini, langkahnya tak langsung menuju utara. Ia berbelok ke arah rumahnya yang tersembunyi di balik sawah, rumah kayu kecil dengan atap rumbia dan lampu minyak yang redup. Di dapurnya yang gelap, Karta menyalakan pelita dan membuka peti kayu tua di pojok ruangan.
Dari dalamnya keluar aroma getah dan dupa yang sudah lama padam. Di sana tersimpan benda-benda peninggalan leluhurnya, daun kering akar wulung, sehelai kain putih penuh aksara Sunda kuna, 3 buah jimat dari tempurung kelapa, dan sebilah tongkat bambu hijau yang ujungnya diikat dengan benang merah. Karta menatap benda-benda itu dengan raut wajah muram. Tangannya gemetar saat menyentuh tongkat tersebut. Kakang Wirasuta, gumamnya lirih, menyebut nama leluhurnya. Sepertinya aku tak bisa berdiam diri lagi, ada yang bermain kotor di tanah ini. Di luar, angin malam berhembus keras, suara dedaunan seperti bisikan memanggil dari kejauhan. Dari arah warung Darsa, samar-samar terdengar bunyi lonceng dan desis yang memanjang, lalu terhenti mendadak. Karta memejamkan mata, memegang tongkat bambu erat-erat. Kalau benar dia memelihara ketek ireng, ucapnya pelan, maka ia sudah mengundang malapetaka. Tapi sebelum darah pertama tertumpah, aku harus lebih dulu menyiapkan penangkalnya. Di luar rumah, bulan separuh menggantung sendirian di langit. Bayangan Karta tampak panjang di dinding, berdiri tegak dengan tongkat di tangan. Dari matanya terpancar cahaya yang bukan milik manusia biasa, sinar milik penjaga lama yang mulai bangkit kembali dari masa tenang. 3 hari setelah malam aneh itu, rumah Bu Rengganis berubah seperti rumah duka. Jendela-jendela ditutup kain, suara azan maghrib tak lagi terdengar dari arah sana. Warga yang lewat memilih menunduk dan mempercepat langkah. Di dalam rumah, tubuh Bu Rengganis terbaring kaku di atas dipan bambu. Keringatnya dingin, matanya terbuka lebar, tapi kosong menatap langit-langit. Napasnya tersengal seperti menahan sesuatu yang berat di dada. Suaminya, Pak Ranto, duduk di sisi tempat tidur dengan wajah kusut. "Sudah 3 hari, Karta," katanya pelan ketika penjual tahu itu datang membawa baskom berisi air kelapa muda. "Dukun kampung sudah datang 2 kali, tapi katanya penyakitnya bukan dari manusia." Karta tak langsung menjawab. Ia duduk di tikar pandan yang sudah lembab oleh air kompres, menatap tubuh perempuan itu. Bau amis aneh tercium dari sekujur ruangan, mirip darah basi yang disembunyikan di bawah lantai. "Coba buka matanya, Pak Ranto," ujar Karta pelan. Pak Ranto ragu, tapi menurut. Saat kelopak mata Bu Rengganis terbuka, Karta melihat pantulan samar di bola matanya, bayangan hitam seperti asap yang berputar di ubun-ubunnya. Lalu, samar-samar muncul bentuk wajah kera bertanduk, giginya meneteskan darah, dan dari mulutnya keluar suara lirih menyerupai tawa. Karta tahu betul apa itu, tumbal hidup. Ia menelan ludah. "Ini bukan sakit biasa, Pak Ranto. Istrimu diikat dengan sesuatu yang jahat. Kalau tidak diputus, tubuhnya akan dikuras hidup-hidup." Pak Ranto pucat. "Siapa yang tega, Karta? Siapa?" Karta tidak menjawab, tapi dalam benaknya hanya satu nama yang berputar, Darsa. Malam itu, Karta tak pulang ke rumah. Ia duduk di beranda rumah Bu Rengganis, menatap gelap yang pekat. Angin desa Cipadung berhembus dingin, membawa aroma tanah basah bercampur amis. Di kejauhan, dari arah warung kelontong Darsa, terlihat cahaya redup seperti obor menari-nari, dan suara lonceng kecil berdenting. Karta menutup matanya, menarik nafas panjang. Ia merogoh kantong bajunya, mengeluarkan sehelai daun kering bergambar aksara kuno. Daun itu peninggalan leluhurnya, Ki Wirasuta, seorang penjaga ilmu putih dari Gunung Galunggung. Ia meletakkannya di tanah, menunduk, lalu berdoa dalam bahasa Sunda kuno. "Gusti Nu Maha Kawasa, sing dijauhkeun tina singsaha anu ngalakukeun cilaka." Tanah di bawahnya bergetar halus. Dari kegelapan, angin berputar cepat membentuk pusaran kecil, membuat lampu minyak di rumah Rengganis bergoyang. Seekor burung gagak melintas di langit malam, menukik lalu jatuh mati tepat di depan pintu rumah. Pak Ranto terkejut, menjerit pelan, "Astagfirullah, Karta, apa maksudnya ini?" "Jangan takut," jawab Karta tenang. "Itu tandanya makhluk yang mengikat istrimu mulai gelisah. Ia tahu aku sedang memanggil lawannya." Namun malam itu belum selesai. Tepat tengah malam, Karta mendengar langkah pelan di luar rumah. Langkah seperti kaki hewan berkuku.
Ia menatap keluar, dan di bawah sinar rembulan yang pucat, tampak bayangan tinggi hitam berdiri di depan pagar bambu. Matanya merah menyala, tubuhnya berotot seperti manusia, tapi wajahnya jelas bukan manusia. Ia adalah makhluk pesugihan, penjaga kekayaan tuannya. Karta berdiri perlahan, tangannya menggenggam tongkat bambu hijau yang disimpannya di belakang punggung. "Kau datang mencari nyawa ya?" gumamnya. Makhluk itu tidak menjawab, hanya mengeluarkan suara mendengus berat seperti banteng. Lalu, tanah di sekitar pagar berguncang, tikus-tikus berlarian keluar dari lubang, ayam berkokok tak tentu arah. Karta menancapkan tongkatnya ke tanah, dari ujungnya keluar cahaya kehijauan, menembus kabut. "Kembalilah ke asalmu, sebelum aku bakar namamu," katanya lantang. Makhluk itu melangkah mundur beberapa jengkal, tapi sebelum menghilang, ia menatap tajam ke arah rumah Burengganis dan berdesis, "Waktumu tinggal satu purnama manusia tua." Setelah bayangan itu lenyap, Karta menutup tongkatnya dengan kain hitam. Ia sadar kini bahwa ia bukan hanya berhadapan dengan dukun tamak, tapi dengan perjanjian kuno yang melibatkan tumbal manusia hidup. Keesokan paginya, warga desa heboh. Mereka menemukan jejak kaki besar di jalan tanah menuju rumah Renggaris, lebih besar dari kaki sapi, tapi meninggalkan bekas jari seperti manusia. Beberapa ibu-ibu datang berbisik di belakang pagar. Katanya Rengganis disantet Darsa. "Ah, siapa tahu, tapi kemarin malam aku dengar ada yang menggeram di belakang rumahku. Suaranya seperti kera besar. Sudah kubilang, Darsa itu bukan orang biasa, uangnya seperti tak habis." Karta hanya mendengarkan dari kejauhan. Ia tahu gosip tak akan menyelesaikan apapun, tapi setidaknya warga mulai sadar, ada yang tak beres di Cipadung. Ia lalu menemui Pak Ranto. "Aku harus mencari asal pengikat pesugihan itu," katanya tegas. "Tapi aku perlu sesuatu dari rumah Darsa." Pak Ranto menatap heran. "Sesuatu apa?" "Tanah dari pekarangannya. Itu bisa menunjukkan siapa makhluk yang menjaga perjanjiannya." Sore itu, Karta berpura-pura menjajakan tahu ke arah utara desa, mendekati warung besar milik Darsa. Warung itu tampak ramai, penuh pembeli, tapi dari arah belakang, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Ia melangkah pelan, pura-pura menunggu pembeli, lalu jongkok di dekat tiang bambu. Dengan sendok kayu kecil yang diselipkannya di saku, ia mengeruk sedikit tanah di belakang warung dan memasukkannya ke kantong kain. Tiba-tiba dari arah pintu belakang terdengar suara berat. "Karta, ngapain kau di sini malam-malam?" Suara itu milik Darsa, rendah dan dalam, tapi terdengar seperti bergema 2 kali. Karta menoleh, pura-pura tersenyum. "Nggak apa-apa Dar, cuma lewat. Tahu Sumedangku baru matang, kukira kau mau beli." Darsa tertawa kecil, tapi matanya menatap tajam. "Kau suka ikut campur urusan orang ya? Hati-hati, kadang tahu terlalu asin bisa bikin orang tersedak." Karta membalas senyum itu tanpa rasa gentar. "Asal yang makan bukan jin, tak apa-apa Dar." Mereka saling menatap lama. Di antara keduanya, udara terasa tebal dan berat, seperti ada 2 kekuatan yang saling mengintai. Malam itu, di dapurnya yang remang, Karta membuka kantong kain berisi tanah itu. Ia menaburkannya di atas piring tanah liat dan membaca doa pelindung. Tak lama kemudian, dari tanah itu muncul asap tipis berbau busuk, dan samar-samar, bayangan kepala kera bertanduk muncul, menatapnya dengan mata merah menyala. Karta menutup mata, berbisik pelan, "Aku tahu siapa kau, dan aku akan memutus ikatannya." Di luar, angin berhembus keras, genting rumah bergoyang, dan dari kejauhan terdengar suara lonceng dari arah warung Darsa, pertanda makhluk itu tak akan tinggal diam. Pertempuran gaib di desa Cipadung baru saja dimulai. Subuh masih lembab saat Karta menyalakan tungku di dapur kecilnya. Suara angin pagi yang lewat di sela papan kayu terdengar lirih, seperti napas seseorang yang mengawasi. Di atas meja bambu sudah tersusun bahan-bahan untuk membuat tahu, kedelai rendaman, air sungai yang diambil sebelum fajar, dan sebuah botol kecil berisi minyak akar wulung berwarna hitam kehijauan. Namun pagi itu, cara Karta mengolah tahu tidak seperti biasanya.
Ia tidak sekedar ingin membuat dagangan, tapi membuat penolak bala. Tangannya menggiling kedelai sambil melafalkan doa dalam bahasa Sunda kuno. Suara rendahnya menyatu dengan denting alu kayu. Kandelkeun kulit, pagehkeun niat, sing leungit sagala sing jahat. Uap panas mengepul dari baskom, dan aroma kedelai yang biasanya lembut, kini bercampur dengan wangi getir minyak akar wulung. Sesekali Karta memejamkan mata, memusatkan pikiran. Ia teringat wejangan Ki Wirasuta, leluhurnya. Benda sederhana bisa jadi tameng asal niatnya suci. Setelah proses itu selesai, tahu hasil gilingan tampak berbeda. Warnanya sedikit lebih gelap, nyaris bersemu coklat, tapi aromanya membuat dada terasa hangat dan tenang. Karta tahu, inilah bekal untuk menolong Bu Rengganis. Menjelang sore, Karta datang ke rumah Bu Rengganis membawa bungkusan berisi tahu yang baru saja matang. Rumah itu tampak lebih sepi dari biasanya. Tirai jendela tertutup, dan dari dalam terdengar suara napas berat, entah dari Bu Rengganis atau sesuatu yang lain. Pak Ranto menyambut dengan wajah lesu. Karta, istriku belum sadar, tubuhnya makin dingin, tapi mata masih terbuka begitu. Karta menaruh bungkusan di dapur tanpa menjawab. Ia mulai menata peralatannya, sebuah tungku tanah liat, beberapa batang dupa, dan piring kecil dari tanah. Dengan hati-hati, ia menaruh sepotong tahu di atas tungku, lalu menyalakan dupa satu persatu. Asap mulai naik pelan, menari di udara. Wangi kedelai yang gurih bercampur dengan bau dupa keramat, menghasilkan aroma aneh yang menenangkan, tapi juga membuat bulu kuduk berdiri. Udara di sekitar dapur terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang memperhatikan mereka dari sudut-sudut gelap. Pak Ranto melangkah mundur, menatap bingung. "Apa yang kau lakukan, Karta?" "Menolak bala," jawabnya lirih. Tahu ini bukan makanan, tapi perantara untuk memutus ikatan jahat. Selama aromanya bertahan, tak ada makhluk bisa mendekat. Belum sempat ia menambahkan dupa ketiga, dari arah genteng terdengar suara gelegak seperti sesuatu yang berat melompat. Genting bergetar, lalu dari sela atap muncul tawa kasar yang dalam memantul di dinding rumah. "Hahaha, manusia tolol, kau pikir kedelai bisa menahan aku?" Suara itu membuat Pak Ranto menjerit kecil. Karta segera menegakkan tubuhnya, menancapkan tongkat bambu hijau ke tanah. Ujung tongkat itu memancarkan cahaya kehijauan lembut yang merambat membentuk lingkaran di lantai dapur. "Keluar makhluk hitam," serunya. Kabut tipis turun dari genteng, menebal menjadi sosok hitam besar. Seekor kera bertanduk muncul perlahan, matanya merah menyala, giginya panjang meneteskan darah. Tubuhnya berotot dan beruap seperti bara panas. Setiap langkahnya meninggalkan bekas gosong di papan lantai. Bu Rengganis yang terbaring di kamar tiba-tiba menjerit histeris, suaranya serak seperti bukan miliknya sendiri. Tangan dan kakinya bergetar, dan dari mulutnya keluar kata-kata yang tidak dimengerti. Bahasa makhluk gaib yang menolak dibebaskan. Karta menahan napas, menatap makhluk itu dengan tenang. "Aku tahu asalmu dari mana," katanya lirih. "Kau pengawal dari perjanjian darah milik Darsa. Tapi malam ini, ikatanmu putus." Makhluk itu menunduk, menatap lingkar perlindungan di sekeliling Karta. Ia menggeram, tapi setiap kali mencoba melangkah masuk, asap tahu yang terbakar semakin pekat dan berubah warna menjadi kebiruan. Suara mendesis keluar dari tubuh makhluk itu, seperti daging terbakar. "Wungkul kadang, mulih ka jati diri." Karta melafalkan mantra terakhirnya. Ia menggenggam tongkat, mengetukkan ke tanah 3 kali. Dupa menyala lebih terang, dan aroma tahu yang terbakar berubah menjadi wangi yang menyengat, campuran kedelai, daun kering, dan logam panas. Makhluk itu meraung, suaranya menggema ke seluruh desa. Genting rumah berterbangan, ayam-ayam berlarian keluar kandang, dan pohon pisang di belakang rumah patah 2. Dari tubuh makhluk itu keluar asap pekat, lalu pelan-pelan ia mundur ke arah pintu belakang, melarut menjadi bayangan tipis yang kemudian lenyap. Suasana kembali sunyi, hanya suara api kecil di tungku yang masih berdesis.
Karta menatap tungku itu dengan wajah lelah. Tahu ini sudah menahan arusnya, gumamnya. Tapi belum selesai, masih ada ikatan yang tertinggal di tubuh Rengganis. Pak Ranto menatap Karta dengan mata berkaca-kaca. Apa dia bisa selamat? Karta menggeleng pelan. Belum bisa kupastikan, tapi selama ada sisa aroma dari tahu ini, makhluk itu takkan bisa masuk kembali. Ia memadamkan dupa, lalu membungkus sisa tahu yang belum terbakar dan menyerahkannya pada Pak Ranto. Letakkan ini di tiap sudut rumah. Jangan biarkan siapapun, termasuk Darsa, mendekati rumahmu malam ini. Pak Ranto mengangguk, masih dengan tangan gemetar. Ia menatap tahu berwarna gelap itu seperti melihat pusaka. Menjelang tengah malam, Karta berjalan pulang di jalan tanah desa. Udara terasa lebih ringan, tapi setiap langkahnya disertai bisikan samar yang mengikutinya dari kejauhan. Suara yang sama dengan tawa dari genteng tadi. Ia tahu, kemenangan malam ini hanyalah jeda. Darsa pasti sudah merasakan kehilangan sebagian kekuatan pesugihannya. Namun di balik kelelahan, Karta tersenyum kecil. Dalam diam, ia berkata pada dirinya sendiri, kadang, yang sederhana, seperti tahu panas, bisa lebih sakti dari 1000 mantra, asal niatnya benar. Dari kejauhan, suara lonceng di warung Darsa berdentang lagi. Kali ini hanya sekali. Udara bergetar, lalu hening total. Tapi Karta tahu, itu bukan akhir. Itu hanya tanda bahwa musuhnya sudah sadar, ia bukan sekedar penjual tahu keliling. Ia berhenti sejenak di bawah beringin tua di ujung desa, menunduk dan menyentuh tanah. "Eyang, penjaga leluhur, jagalah aku malam ini," bisiknya. Angin berhembus pelan, membawa aroma dupa dan kedelai dari arah rumah Bu Rengganis. Pertempuran pertama telah dimenangkan oleh tahu penolak bala. Malam di desa Cipadung turun dengan gelap yang lebih pekat dari biasanya. Tidak ada jangkrik yang bersuara, tidak ada angin yang lewat. Langit seperti menahan napas, seolah tahu sesuatu besar akan terjadi. Di rumah Bu Rengganis, dupa penolak bala masih mengepul lemah, tapi Karta tahu itu hanya akan bertahan sebentar lagi. Makhluk pesugihan yang semalam ia lawan tidak akan tinggal diam. Ia duduk di serambi, menatap gelap pekat yang menggantung di atas kebun nangka di belakang rumah. Dari arah sana tercium bau busuk samar, seperti darah basi yang menempel di tanah. Daun-daun nangka bergesek pelan, padahal tak ada angin yang bergerak. Dia belum pergi, gumam Karta lirih, matanya menatap lurus ke arah kegelapan. Ia menunggu waktu. Pak Ranto yang duduk tak jauh darinya terlihat gelisah. "Karta, apakah makhluk itu akan kembali?" "Bukan akan, tapi sudah," jawab Karta pelan. Ia sedang memanggil bala bantuan. Dari kejauhan terdengar suara aneh, suara kecil seperti tawa anak-anak yang bersautan dari berbagai arah. Lalu di sela semak tampak bayangan-bayangan mungil berlarian. Tubuh mereka kerdil dengan kepala besar, matanya berkilau merah. Roh-roh kecil peliharaan makhluk pesugihan itu mulai bermunculan, menggiring hawa dingin yang menyayat kulit. Karta berdiri perlahan, "Jaga istrimu di dalam, apapun yang terjadi, jangan keluar." "Tapi, jangan," nada suaranya tegas, penuh wibawa. Pak Ranto hanya bisa mengangguk, menutup pintu dengan tangan gemetar. Karta berjalan menuju arah belakang rumah, menembus semak dan rerumputan tinggi, hingga sampai di bawah pohon nangka besar yang menjulang di tepi pematang. Pohon itu sudah tua, batangnya lebar, dan akar-akar besarnya menggembung keluar seperti urat raksasa. Dari sela-selanya menetes cairan pekat berbau anyir. Ia tahu, disinilah makhluk pesugihan itu bersemayam. Ia menancapkan tongkat bambu hijau ke tanah, lalu mulai menggambar lambang pencer pitu, 7 titik pusat kekuatan alam. Garis demi garis ia buat dengan arang hitam, mengelilingi dirinya, lalu menaruh dupa putih di tengah lingkaran. Begitu dupa menyala, asap putihnya berputar pelan, membentuk pusaran kecil yang memantulkan cahaya di udara. Dari kejauhan terdengar suara gamelan halus, pelan, lirih, seolah dimainkan di balik kabut.
Nada-nadanya bukan dari dunia ini. Karta memejamkan mata, membiarkan suara itu menyatu dengan degup jantungnya. Ilmu lama yang diwariskan Ki Wirasuta mulai bangkit kembali. Ilmu itu hanya bisa dihidupkan oleh keturunan darahnya, dan malam ini waktunya telah tiba. Wirasuta kawit saka angin, kawelasan nungagungken suci, bisiknya. Dupa semakin terang dan tanah di sekitarnya mulai bergetar halus. Namun, dari dalam batang pohon nangka terdengar suara berat menggema seperti dari dalam goa. Kartawiryana, suara itu menggema panjang, penuh kebencian. Kau berani mengganggu perjanjianku, ini tanahku, jiwa tumbal sudah menjadi hakku. Asap putih mendadak berubah warna menjadi hitam pekat. Dari sela akar pohon muncul gumpalan kabut berbentuk tubuh besar. Makhluk pesugihan itu menampakkan diri sepenuhnya. Wujudnya mirip manusia, tapi berkulit arang dan bertanduk di dahi. Matanya menyala merah, dan di tangan kirinya tergenggam seikat uang yang meneteskan darah segar. Karta membuka mata, wajahnya tetap tenang meski angin panas mulai berputar di sekelilingnya. Aku tidak mengganggu, aku menuntut keadilan, katanya tegas. Jiwa yang kau ikat bukan milikmu, ia dipaksa, bukan dengan ridho, itu melanggar hukum alam. Makhluk itu tertawa keras, membuat daun-daun nangka berjatuhan. Keadilan, apa manusia sepertimu tahu arti keadilan? Darsa memberi darahnya, aku hanya menagih janjinya. Makhluk itu meraung, lalu mengangkat tangan kanannya. Dari dalam tanah muncul kilatan api. Kau manusia tua, berani melawan aku. Karta menancapkan tongkat bambu ke tanah lagi, kali ini lebih dalam. Suara dari tongkatnya bergetar seperti gemerincing logam. Aku bukan hanya manusia tua, katanya lirih. Aku cucu dari Wirasuta, penjaga perbatasan jagat halus, dan malam ini aku menegakkan batas itu kembali. Sekejap kemudian, api menyala dari sela akar pohon, langit berubah merah gelap, dan udara berputar seperti pusaran angin panas. Makhluk pesugihan itu menerjang, tapi tubuhnya terpental oleh cahaya hijau dari lingkaran pancer pitu. Karta melafalkan mantra dengan cepat, suaranya bergetar namun mantap. Sakral saka bumi, angin mulang ka langit, nu jahat mulih ka asale. Ledakan kecil terjadi, api dari akar menyembur ke atas, membakar dedaunan. Bayangan makhluk itu menjerit kesakitan, tubuhnya mulai terbelah dua. Namun kekuatannya tak padam, ia mengubah bentuk menjadi kera bertanduk, melompat-lompat di udara sambil melemparkan bola api ke arah Karta. Karta berputar cepat, memutar tongkat bambunya seperti kipas. Api yang datang dipantulkan ke tanah, membentuk lingkaran pelindung baru. Asap tebal menutupi pandangan, tapi di dalamnya Karta terus melantunkan doa, menggetarkan udara dengan getaran spiritual. Kau pikir kau bisa memutus perjanjianku manusia tahu busuk, makhluk itu meraung. Aku tak memutus, aku membersihkan. Keduanya beradu pandang, seketika pohon nangka di belakang mereka berguncang hebat. Buah-buahnya jatuh satu persatu, pecah di tanah, meneteskan cairan merah seperti darah segar. Dari setiap tetesan itu muncul wajah-wajah samar, jiwa-jiwa yang dijadikan tumbal. Mereka menjerit minta tolong, tapi terikat rantai gelap yang menahan mereka di dunia tengah. Karta menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Kalian akan bebas, asal aku masih bernafas. Ia memutar tongkat bambunya ke arah pohon, lalu menancapkannya di pusat lingkaran pancar pitu. Suara gamelan di kejauhan semakin keras, seolah menandai puncak pertempuran. Makhluk pesugihan itu menjerit, melompat ke arah Karta, tapi tubuhnya terbentur dinding cahaya hijau yang meledak terang. Api dari akar menjilat langit dan tanah bergetar seperti retak. Dalam kilatan cahaya terakhir, suara Karta terdengar jelas. Mulih kasangkan paraning dumadi. Angin berhenti, semua suara lenyap. Yang tersisa hanya aroma dupa putih dan daun nangka yang hangus di tanah.
Karta berdiri di tengah lingkaran asap, tubuhnya tegak, wajahnya tenang. Tapi ia tahu pertempuran ini belum sepenuhnya selesai. Malam masih panjang, dan yang datang tadi baru satu penjaga dari perjanjian darah Darsa. Yang lebih besar pasti sedang menunggu. Suara tongkat bambu milik Karta menghentak tanah 3 kali. Duk, duk, duk. Dan dari hentakan itu, getaran halus menjalar ke segala arah. Udara di sekitar pohon nangka mendadak berat, seperti terisi sesuatu yang tak kasat mata. Daun-daun berdesir tanpa angin, dan tanah di bawah kaki Karta bergetar lembut. Di hadapannya, makhluk pesugihan itu kera bertanduk bermata merah darah, mengerang marah. Asap hitam mengepul dari seluruh tubuhnya, dan setiap kali ia menggeram, tanah di sekitarnya retak kecil. Namun kali ini, Karta sudah siap. Ia memusatkan pandangan pada lingkaran tahu gosong yang ia tanam sebagai pengikat gaib di sekeliling area itu. Setiap potongan tahu yang gosong tadi malam, kini tampak bergetar halus, seolah hidup. Cahaya samar keemasan muncul dari permukaannya, membentuk lingkaran rapat yang tak bisa ditembus. Makhluk itu meraung, "Karta, kau berani mengurungku dengan makanan manusia rendahan." Suara itu menggema seperti 2 suara sekaligus, satu berat, satu melengking, tanda bahwa entitas itu terdiri dari lebih dari satu roh. Tapi Karta tak gentar. Ia menegakkan tubuh, matanya tajam memantulkan cahaya api dupa yang masih menyala. "Aku tidak mengurungmu, jin pesugihan," jawabnya tenang. "Aku hanya menutup jalan yang kau gunakan untuk mengisap nyawa orang tak berdosa." Makhluk itu menjerit, menyerang. Tubuh besarnya melompat dengan kecepatan luar biasa, tapi begitu mencapai batas lingkaran tahu, tubuhnya seolah membentur dinding tak terlihat. Cahaya kuning menyilaukan memantul, dan tubuh itu terpental mundur, menjerit kesakitan. Dari luka di dadanya menetes cairan hitam pekat, yang begitu jatuh ke tanah, langsung menguap menjadi asap busuk. Karta menunduk, mengambil segenggam tanah dan menaburkannya ke udara sambil berucap pelan. Tanah kembali pada asal, angin kembali pada pusarnya, api kembali pada sulinggihnya. Ia kemudian menancapkan tongkat bambu di tanah. Tongkat itu kini memancarkan cahaya hijau pucat, dan di ujungnya muncul bayangan samar menyerupai sosok tua berjubah putih. "Ki Wirasuta," bisiknya dengan nada hormat. Sosok itu mengangguk, lalu lenyap dalam kilatan cahaya yang berputar mengitari lingkaran. Saat itu juga, energi di sekitar mereka berubah drastis. Angin berputar semakin kencang, langit menggelegar tanpa hujan. Suara petir menyambar dari arah selatan, tapi kilatnya tidak putih, warnanya merah tua, seperti darah yang terbakar. Makhluk pesugihan itu kembali meraung, kini dalam kesakitan yang luar biasa. Tubuhnya mulai meluruh seperti debu yang ditiup angin. "Tidak, aku belum bisa kembali. Tumbalku masih hidup. Aku belum lunas." "Tumbalmu sudah bebas," sahut Karta mantap. "Bu Rengganis bukan milikmu." Karta mengangkat kedua tangannya, membaca rajah penolak asma jahat. Setiap bait mantra terasa seperti batu yang dilempar ke tengah pusaran energi. Dari tanah, asap hitam membumbung tinggi, membentuk pusaran seperti angin topan kecil. Di tengah pusaran itu, tubuh makhluk pesugihan terangkat, melayang berputar cepat, terseret ke dalam gulungan asap. Jeritannya menembus malam, menggema sampai ke kebun belakang Bu Rengganis. Warga yang masih terjaga di rumah masing-masing menutup telinga, karena entah kenapa suara itu terasa seperti menusuk kepala dan dada mereka. Karta berdiri tegak di tengah pusaran itu, bajunya berkibar, rambutnya sedikit terurai oleh tiupan angin gaib. Dengan suara berat tapi mantap, ia membaca penutup mantra. "Sira kang asal seko pepeteng, bali marang petengmu dewe, kang ono ing pepadang, ojong rusak dalan urip manungso." Begitu kalimat terakhir selesai, tongkat bambu di tangannya bersinar terang, lalu menghantam tanah keras sekali.
Suara petir menyambar tepat di atas kepala mereka. Asap hitam yang berputar mendadak tersedot ke satu titik kecil di udara, membentuk pusaran mini yang kemudian lenyap seketika. Sunyi, hanya aroma dupa dan tahu gosong yang tertinggal di udara. Karta terengah, tapi wajahnya tenang. Ia tahu pertempuran malam itu telah berakhir, setidaknya untuk sementara. Namun ia juga paham, roh itu tidak sepenuhnya hancur. Ia hanya dipaksa kembali ke tuannya, pemanggil utamanya, Darsa. Dan benar saja, di warung yang terletak beberapa ratus meter dari sana, Darsa yang tengah menghitung uang hasil dagangannya mendadak menggigil. Suara tawa sinis yang biasa ia dengar setiap malam lenyap begitu saja. Ia mencoba tersenyum, tapi darah mengucur dari sudut bibirnya. Tangannya gemetar hebat, dan uang di tangannya tiba-tiba berubah warna menjadi abu kehitaman, lalu hancur seperti terbakar dari dalam. "Tidak, tidak, aku belum memanggilmu kembali," teriak Darsa dengan suara serak. Cermin di dinding warung bergetar, dan dari sana muncul pantulan wajah makhluk pesugihan yang tadi dikalahkan Karta. Tapi kini wajahnya separuh hancur, matanya berlubang. "Kau telah gagal, Darsa." Suara itu menggema berat. Tubuh Darsa membiru, nadinya menonjol. Ia berusaha berdiri, tapi lututnya tak mampu menopang. Satu persatu lampu minak di warung padam sendiri, menyisakan kegelapan pekat. Lalu, suara seperti desis ular terdengar di sekelilingnya. Beberapa menit kemudian, sunyi total. Hanya ada sisa abu yang menempel di lantai, di antara tumpukan uang gosong. Di kejauhan, Karta menatap dari bawah pohon nangka. Ia bisa merasakan energi pesugihan itu hancur di kejauhan, dan keseimbangan gaib mulai pulih. Wajahnya tak menunjukkan kemenangan, hanya kesedihan dan kelelahan yang dalam. Ia tahu, setiap pesugihan yang diputus selalu meninggalkan jiwa yang terikat, dan jiwa itu mungkin akan berkelana tanpa arah. Ia menatap langit yang mulai cerah menjelang subuh. "Semoga arwahmu menemukan jalan pulang, Darsa," bisiknya lirih. Dari dalam rumah, suara Bu Rengganis terdengar pelan. Ia sudah siuman. Karta masuk, mendapati perempuan itu duduk lemah di ranjang, menatap sekeliling dengan mata kebingungan. "Pak Karta," tanyanya pelan, "sudah malam keberapa ini? Aku merasa baru tidur sebentar." Karta tersenyum tipis. "Sudah cukup lama, Bu, tapi tak perlu diingat, semua sudah berlalu." Bu Rengganis menatap keluar jendela, melihat bayangan samar pohon nangka. "Aku seperti lupa sesuatu, ada suara, tawa, tapi samar sekali." Karta hanya menatap diam, lalu berkata lembut, "Kalau ada yang harus dilupakan, biarlah hilang bersama malam tadi." Angin dini hari berembus lembut, dupa yang tersisa di atas tungku masih mengepulkan asap tipis, membawa aroma kedelai dan akar wulung yang menenangkan. Malam penebusan telah berakhir, dan Karta tahu belum tentu ada fajar yang lebih tenang setelah ini. Namun untuk kali ini, setidaknya satu jiwa telah bebas dari belenggu pesugihan. Pagi itu, kabut tebal menggantung di atas jalan tanah yang mengarah ke pasar desa. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, seolah alam sedang berkabung. Warga yang berjalan melewati arah warung Darsa berhenti mendadak. Di hadapan mereka, bangunan warung yang semula kokoh kini berubah menjadi puing hitam. Dinding kayu hangus seperti habis terbakar, tapi anehnya tak ada tanda api semalam. Tak ada bau asap, tak ada bara, bahkan arang pun tak ditemukan. Hanya bekas gosong di tanah, dan di tengahnya, meja batu tempat Darsa biasa menghitung uangnya, retak, membentuk garis menyerupai huruf H aksara Jawa. "Gusti Allah, kok bisa gosong tanpa api?" desis salah satu warga, menggigit ujung jarinya ketakutan. "Uangnya kemana?" tanya yang lain, menatap rak bambu yang kosong. "Semua hilang, bahkan gentong tempat airnya kering seperti dijilat petir," jawab seorang lelaki tua yang lebih berani melangkah ke dalam reruntuhan. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu.
Beberapa bersumpah melihat kilatan merah di langit sekitar tengah malam, seperti petir tapi tanpa suara guntur. Ada juga yang mengaku mendengar jeritan panjang dari arah warung, lalu mendadak hening. Kini, tak ada jejak Darsa, tak ada tanda kehidupan. Yang tertinggal hanyalah kesunyian dan hawa aneh yang membuat setiap orang enggan berdiri terlalu lama di tempat itu. Sementara itu, di ujung timur desa, Karta duduk di depan rumah kayunya yang sederhana. Wajahnya pucat karena lelah, namun sorot matanya tenang. Di depannya, peti kayu tua terbuka, berisi jimat-jimat, potongan bambu kecil bertuliskan rajah, serta sebuah kain putih yang sudah menguning dimakan waktu. Ia menghela napas panjang sebelum mulai menyusun semuanya satu persatu. Tongkat bambu kesayangannya ia bersihkan, lalu diletakkan dengan hormat di dasar peti. Di atasnya, ia taruh sepotong batu kecil berwarna hijau lumut, batu peninggalan gurunya, Ki Wirasuta. "Sudah cukup guru, hutangku pada tanah ini lunas," gumamnya lirih. Suara ayam berkokok dari kejauhan. Fajar mulai menembus pepohonan, menciptakan bayangan yang lembut di lantai tanah. Karta menutup peti itu perlahan, seolah menutup bab hidup yang panjang dan berat. Lalu ia berdiri, mengambil gerobak tahu tuanya yang sudah mulai berkarat di beberapa bagian. Rodanya berdecit pelan saat digerakkan, seakan ikut bersedih. Ia mendorong gerobak itu ke arah barat desa, menuju pohon beringin besar di perbatasan. Pohon itu sudah berdiri ratusan tahun, akar-akarnya menjalar seperti ular, dan batangnya besar, hingga 3 orang dewasa tak bisa memeluknya sekaligus. Di sanalah Karta berhenti. Ia menatap gerobaknya dengan senyum tipis. "Sudah cukup berkeliling kawan tua," ujarnya pelan, mengusap kayu gerobak yang sudah pudar. "Kau telah menyelamatkan lebih banyak nyawa daripada yang bisa dihitung." Dengan tali rotan, ia mengikat gerobak itu pada salah satu cabang rendah pohon beringin. Tidak di tanah, tapi digantung miring sedikit. Cara lama orang-orang Linuih menandakan bahwa pemiliknya telah selesai menunaikan tugas dunia. Gerobak itu bergoyang perlahan tertiup angin, mengeluarkan suara krek-krek yang terdengar seperti napas terakhir sebelum tidur panjang. Beberapa anak yang lewat sore harinya melihat pemandangan itu dan langsung lari ketakutan. "Gerobak Pak Karta digantung di beringin, tapi orangnya nggak ada," teriak mereka ke warga. Namun ketika orang-orang dewasa datang, yang mereka temukan hanyalah gerobak itu menggantung sunyi, tanpa tanda Karta sedikit pun. Dari hari itu, keberadaan Karta menjadi teka-teki. Ada yang bilang ia pergi ke Sumedang, ingin membuka warung tahu baru di sana. Ada juga yang percaya ia telah dipanggil oleh leluhurnya karena tugasnya di desa selesai. Seorang nenek bersumpah sempat melihat sosok Karta berjalan di tengah kabut menjelang subuh, membawa tongkatnya sambil menatap ke arah timur, lalu menghilang begitu saja di tikungan jalan menuju sungai. Tak ada jejak kaki, tak ada tanda perjalanan. Meski begitu, sejak kepergiannya, suasana desa perlahan berubah. Tidak ada lagi warga yang kesurupan setiap malam Jumat, tak ada tawa aneh di genteng, tak ada binatang mati mendadak di depan pintu rumah. Bahkan bayi-bayi yang dulunya sering rewel tiap malam, kini tidur tenang. Orang-orang mulai percaya bahwa Karta telah meninggalkan sesuatu, perlindungan yang tak kasat mata. Malam Jumat pertama setelah ia lenyap, seorang penjaga pasar bernama Suro mendengar suara samar dari arah utara. Ia berhenti di tengah ronda, mendengarkan baik-baik. Suara itu pelan, serak, tapi jelas. "Tahu Sumedang, anget-anget, penolak bala." Suro menoleh, tapi tak ada siapapun di sana. Jalanan sepi, hanya bayangan pepohonan dan kabut tipis yang menutupi pandangan. Namun, aroma khas tahu goreng mendadak tercium, gurih dan menenangkan. Ia berlari pulang ketakutan, tapi di dalam hatinya, entah kenapa, ada rasa damai yang sulit dijelaskan. Kabar itu menyebar cepat. Sejak malam itu, setiap kali terdengar suara serak menjajakan tahu dari kejauhan, warga percaya bahwa itu pertanda baik. Malam akan aman, tak ada gangguan, tak ada mimpi buruk. Para pedagang bahkan menyalakan dupa kecil di pojok warung mereka sebagai penghormatan. Mereka menyebutnya tanda penjaga lewat.
Tahun demi tahun berlalu, desa itu menjadi tempat yang tentram, tanpa pesugihan, tanpa santet, tanpa makhluk-makhluk aneh. Namun mitos tentang Karta tak pernah hilang. Di bawah beringin tempat gerobaknya dulu digantung, orang-orang masih meletakkan tahu goreng setiap malam Jumat Kliwon dengan secangkir air putih di sampingnya. Mereka percaya, Kartawirayana, penjual tahu sederhana itu bukanlah orang biasa. Ia adalah penjaga terakhir dari ilmu putih yang diwariskan sejak masa Ki Wirasuta, penjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Dan meski jasadnya tak pernah ditemukan, setiap kali suara itu terdengar di antara kabut, semua orang tahu ia belum pergi sepenuhnya. Tahu Sumedang, anget-anget, penolak bala. Suara itu melayang bersama angin malam, kadang datang dari kejauhan, kadang hanya terasa di dalam hati. Tapi satu hal pasti, selama suara itu masih menggema, desa itu akan tetap aman, karena Kartawirayana, sang penjual tahu, telah menjadi legenda penjaga yang tak kasat mata.